Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah terbayang di suatu masa dunia ini akan terbalik? Yang haram jadi halal, yang salah jadi benar. Dan yang paling mengerikan, neraka dihias bak surga. Sementara jalan menuju surga justru dijauhi seolah ia neraka yang membara. Tidakkah bulu kuduk kalian merinding membayangkan betapa ngerinya jika kita terjebak dalam pusaran tipu daya itu? Ini bukan sekedar cerita dongeng pengantar tidur, sahabat. Ini adalah peringatan, sebuah ramalan yang kini tengah terhampar di hadapan mata. Betapa mengerikannya ketika musuh-musuh agama hadir di tengah-tengah kita, bukan dengan pedang dan tombak, melainkan dengan senyum manis di wajah, dengan jubah ulama yang bersih, dan lisan yang bertutur kata agama. Mereka menyelinap, merayap dalam kesamaran, menebar racun kebingungan, dan perlahan-lahan menggiring kita ke jurang kehancuran. Bersiaplah sahabat, karena kisah ini akan membuka mata kita, mengoyak selubung kepalsuan, dan membangkitkan amarah suci di dalam jiwa. Ini adalah pertarungan antara hak dan batil, antara cahaya dan kegelapan, yang puncaknya ada di genggaman setiap dari kita. Mari kita selami bersama siapa sejatinya Dajjal dan bagaimana para pengikutnya kini bergentayangan di antara kita, menyamar sebagai penyelamat, namun sejatinya adalah pembinasa. Dengarkan baik-baik, karena nasib iman kita di akhir zaman ada dalam setiap kalimat yang akan Kang Fawa paparkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Dajjal digambarkan sebagai sosok penuh tipu daya yang akan mengelilingi manusia di akhir zaman. Sosok yang akan datang dengan membawa fitnah terbesar, membuat hati bergetar dan iman tergoncang hebat. Bayangkan sahabat, salah satu strategi utama Dajjal adalah memutarbalikkan kenyataan. Seolah-olah ada sebuah cermin ajaib yang dipegangnya, memantulkan bayangan terbalik dari segala kebenaran, sehingga neraka yang seharusnya menjadi tempat azab pedih tampak seperti surga yang menyejukkan. Dan sebaliknya, surga yang penuh kenikmatan justru tampak seperti neraka yang membakar. Ini bukan sekadar ilusi, sahabat. Ini adalah strategi penipuan yang begitu licik, begitu keji, dan yang paling membuat kita bergidik adalah strategi busuk ini telah ditiru, digandakan, dan kini diaplikasikan oleh para pengikutnya di zaman kita. Mereka hadir di tengah-tengah umat dengan berpenampilan layaknya seorang ulama yang alim, yang santun, yang tutur katanya menyejukkan jiwa. Namun, jangan pernah tertipu. Di balik sorban dan jubah itu, di balik retorika agama yang membius, misi busuk mereka adalah untuk mendorong manusia dengan mengikuti agenda setan dan iblis. Mereka adalah serigala berbulu domba yang siap menerkam iman kita kapan saja. Sahabatku sekalian, Dajjal dikenal sebagai pemimpin penipuan terbesar di akhir zaman. Dia adalah arsitek kebohongan yang paling ulung. Dan salah satu bentuk tipuannya yang paling berbahaya adalah membuat manusia bingung antara mana kebenaran dan mana kebatilan. Dia punya kemampuan mengerikan untuk membuat sesuatu yang buruk, yang najis, yang haram tampak baik dan menarik. Seolah-olah kejahatan itu adalah kemajuan, dosa itu adalah kebebasan, dan kemaksiatan itu adalah puncak kebahagiaan. Dan sebaliknya, sesuatu yang baik, yang suci, yang benar, justru tampak buruk dan menjijikkan. Neraka yang diciptakannya tampak seperti surga. Tapi Kang Fawa, bagaimana bisa neraka tampak seperti surga? Begini sahabat, dalam arti kegelapan,
Kejahatan dan dosa ditampilkan sebagai sesuatu yang menarik dan memikat, sesuatu yang gaul, yang modern, yang trendy. Sementara kebenaran, cahaya, dan kekayaan sejati dari iman justru dijauhkan dari pandangan manusia, dianggap kuno, kolot, dan menghambat kemajuan. Dulu, seorang ulama besar pernah berkata, "Waspadalah, karena iblis tidak akan datang kepadamu dalam wujudnya yang menyeramkan. Dia akan datang dengan jubah kebaikan, senyum persahabatan, dan bisikan kebenaran yang dipelintir." Inilah esensi tipu daya Dajjal, sahabat. Rasulullah SAW, sang kekasih Allah, telah bersabda mengenai tipu daya Dajjal ini. Dajjal datang membawa air dan api. Yang dipandang manusia sebagai udara adalah api yang membakar, dan yang dipandang manusia sebagai api adalah udara yang dingin dan segar. Barang siapa di antara kalian yang menemukannya, maka masuklah ke dalam yang tampak seperti api, karena itu air yang segar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba renungkan hadis ini, sahabat. Ini bukan sekedar gambaran fisik air dan api. Ini menggambarkan betapa berbahayanya tipuan Dajjal, karena ia mampu memutarbalikkan persepsi manusia tentang kenyataan itu sendiri. Apakah kalian mengerti betapa parahnya ini? Ini tidak hanya terbatas pada hal-hal fisik semata, tetapi juga pada moralitas dan spiritualitas kita. Apa yang dihadirkan sebagai kebaikan justru bisa menjadi jalan menuju kebinasaan jika tidak kita pahami dengan benar, jika kita tidak memiliki filter iman dan ilmu yang kuat. Sekarang, sahabat-sahabatku, coba buka mata hati kalian lebar-lebar. Saat ini, kita melihat dengan jelas betapa para pengikut Dajjal itu mengikuti jejak sang pemimpin penipuan dengan sangat cermat. Mereka hadir dalam bentuk yang sangat menipu, luar biasa menyesatkan. Tapi siapa mereka, Kang Fawa? Di mana kita bisa melihat mereka? Mereka berpenampilan seperti ulama sejati, sahabat. Mereka mengenakan pakaian agamis, menggunakan bahasa agama yang fasih, dan menampilkan kesalehan palsu di hadapan publik. Seolah-olah mereka adalah benteng terakhir pembela agama. Namun, ingatlah baik-baik, misi mereka adalah untuk menghancurkan agama dari dalam. Ya, menghancurkan agama dari dalam. Mereka adalah parasit yang menggerogoti tubuh umat dari dalam, membuat kita rapuh dan lumpuh tanpa kita sadari. Dengan mengenakan pakaian ulama, berbicara tentang dalil-dalil agama, dan memimpin majelis ilmu yang seolah-olah penuh berkah, mereka berhasil menipu banyak sekali orang yang tidak waspada. Banyak sekali umat yang polos, yang haus akan ilmu, yang rindu akan bimbingan, jatuh ke dalam perangkap mereka. Padahal di balik penampilan syar'i tersebut, mereka membawa misi setan dan iblis. Mereka menyebarkan kebatilan, merusak akidah murni kita, dan menjauhkan umat dari jalan yang benar yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, seorang pemuda yang sangat bersemangat bertanya pada gurunya, "Wahai Syekh, bagaimana kami bisa membedakan ulama yang benar dari yang palsu di akhir zaman ini? Penampilan mereka sama saja." Sang Syekh hanya tersenyum ketir. "Anakku, lihatlah buah dari pengajaran mereka. Apakah mereka mendekatkanmu pada Allah, ataukah menjauhkanmu? Apakah mereka mempersatukan umat, ataukah memecah belah?" Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita tentang ulama-ulama palsu ini dalam hadisnya yang sangat mengkhawatirkan. "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah setiap munafik yang berilmu lisannya." Hadis riwayat Ahmad. Munafik yang berilmu lisan. Dengarkan baik-baik frase ini, sahabat. Inilah yang menjadi ancaman nyata bagi kita semua. Mereka memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa.
berdalil dengan fasih, bahkan mampu mengutip ayat dan hadis, sehingga terlihat seolah-olah mereka adalah ulama sejati, pewaris para nabi. Mereka memukau dengan retorika agama yang indah. Namun, apa yang tersembunyi di balik lisan manis itu? Hatinya penuh dengan kedengkian, niat jahat, dan agenda yang merusak. Mereka tidak membawa umat kepada Allah, sama sekali tidak, melainkan menjauhkan umat dari kebenaran yang hakiki. Mereka adalah cermin dari Dajjal itu sendiri, yang mampu membuat neraka tampak seperti surga. Mereka menampilkan wajah kesalehan, senyum yang meneduhkan, kata-kata yang membuai. Namun, misi mereka penuh dengan kebatilan. Seperti halnya Dajjal yang prinsipnya adalah memutarbalikkan. Mereka membuat yang salah tampak benar, dan yang benar tampak salah. Dalil dan tanda-tanda pengikut Dajjal, sahabat-sahabatku yang penuh keimanan, adalah Al-Quran, petunjuk agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap para penipu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika mereka melihatmu, Muhammad, mereka tidak mengambilmu, melainkan sebagai sebuah perjanjian." Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Quran Surah Al-Furqan ayat 41. Orang-orang seperti ini, para ulama palsu pengikut Dajjal ini, akan selalu mengejek dan menyembunyikan kebenaran, meskipun mereka menampilkan diri sebagai orang-orang yang beragama, yang taat. Mereka menggunakan agama sebagai alat, sebagai tameng, sebagai topeng untuk kepentingan duniawi mereka, untuk meraih popularitas, kekayaan, atau kekuasaan. Dan yang paling mengerikan, mereka menyebarkan pemikiran yang merusak di tengah-tengah masyarakat. Mereka menebar benih-benih perpecahan, keraguan, dan kebencian atas nama agama. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW dengan wajah yang sangat mengkhawatirkan bersabda, "Akan muncul pada umatku di akhir zaman nanti orang-orang yang mencari dunia dengan menjual agama. Mereka memakai pakaian dari bulu domba untuk menunjukkan kelembutan. Lisan mereka lebih manis dari madu, tetapi hati mereka adalah hati serigala." Hadis riwayat Tirmidzi. Hati serigala, sahabat. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar frase ini? Serigala adalah hewan buas, licik, lapar, dan siap menerkam mangsanya kapan saja. Begitulah hati para ulama palsu ini. Mereka adalah peniru Dajjal yang memutarbalikkan segala sesuatu. Mereka tampak seperti ulama sejati, saleh, bersahaja, namun hati mereka penuh dengan tipu daya, penuh dengan kelicikan, dan penuh dengan agenda busuk. Seorang sahabat pernah mengadu pada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, zaman ini begitu penuh fitnah. Bagaimana kami bisa tahu siapa yang harus kami ikuti?" Imam Syafi'i menjawab, "Perhatikanlah siapa yang mengajakmu pada akhirat dan siapa yang mengajakmu pada dunia. Yang benar adalah yang mengajakmu kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri." Para ulama palsu ini hadir dengan agenda yang tersembunyi. Mereka tidak ingin kalian dekat dengan Allah. Justru sebaliknya, mereka ingin menjauhkan umat dari jalan yang lurus, menghancurkan akidah kita, dan menyebarkan keraguan terhadap ajaran yang benar, ajaran murni dari Al-Quran dan Sunnah. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, strategi Dajjal dan para pengikutnya ini memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Jika kita tidak waspada, jika kita lengah sedikit saja, kita bisa tertipu oleh penampilan luar yang menawan itu. Dan yang lebih paling mengerikan, kita akan kehilangan pedoman yang benar. Bayangkan sahabat, jika para ulama palsu ini berhasil menanamkan pemikiran yang salah di benak umat, apa yang akan terjadi? Umat bisa terjerumus dalam kebingungan yang parah dan keraguan yang menghancurkan iman. Pada akhirnya, umat akan kehilangan identitas dan harga diri sebagai pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Kita akan kehilangan arah, menjadi domba-domba yang tersesat tanpa gembala.
mudah diombang-ambingkan oleh setiap angin fitnah. Jadi, apa bahayanya bagi generasi mendatang, Kang Fawa? Generasi berikutnya, anak cucu kita, berisiko tumbuh dalam kegelapan yang pekat, tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak akan lagi tahu mana mutiara dan mana kerikil. Ketika mereka mengikuti tokoh-tokoh agama yang sebenarnya adalah penipu, mereka tidak hanya kehilangan kebenaran, tetapi juga kehilangan harga diri sebagai umat yang seharusnya menjunjung tinggi akidah dan ajaran Rasulullah SAW. Penipuan ini mengancam untuk memutus hubungan mereka dengan kebenaran yang murni, dan akibatnya mereka akan hidup dalam kegelapan spiritual yang dipenuhi dengan kebingungan, tersesat di tengah rimba dunia tanpa peta dan kompas. Mereka akan kehilangan arah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang mulia, sebagai umat Islam, kita harus selalu dan senantiasa waspada terhadap para pengikut Dajjal yang hadir dengan menyamar sebagai ulama. Waspada dengan mata batin dan akal sehat. Jangan pernah tertipu oleh penampilan. Jangan pernah terbuai oleh kata-kata manis. Ingatlah, misi mereka sebenarnya adalah menyebarkan kebatilan dan kehancuran. Mereka mengikuti jejak Dajjal dengan membuat neraka tampak seperti surga dan keburukan tampak seperti kebaikan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kang Fawa? Kita harus selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW yang murni. Jangan pernah bergeser sejengkal pun dari Al-Quran dan Sunnah. Carilah ilmu dari ulama-ulama yang benar-benar berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, yang akhlaknya mencerminkan Rasulullah, yang ilmunya mendekatkan kita pada Allah, bukan pada diri mereka sendiri. Umat Islam perlu berhati-hati dan kritis dalam memilih guru dan panutan. Jangan mudah terpesona. Lakukan filter dengan ilmu dan iman, agar tidak terjerumus dalam fitnah Dajjal yang memanipulasi kebenaran dengan kebatilan. Sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, kita harus menjaga keimanan kita dan tidak mudah tertipu oleh penampilan yang menipu. Hanya dengan berpegang pada kebenaran, dengan iman yang kokoh, dengan ilmu yang lurus, kita dapat melindungi diri dari tipu daya akhir zaman yang semakin nyata, semakin mengerikan, dan semakin mengancam iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari fitnah Dajjal dan para pengikutnya. Mari kita kuatkan iman, tingkatkan ilmu, dan sebarkan kebenaran demi masa depan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar ini, sahabat? Apakah semangat kalian terbakar untuk mempertahankan iman? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kang Fawa tunggu tanggapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.